Februari lalu, Kominfo telah sukses menyelesaikan refarming pita frekuensi radio 2,1 GHz di seluruh Indonesia. Sekarang, penetapan pita frekuensi menjadi berdampingan. Layanan seluler, terutama internet cepat kepada masyarakat, kini menjadi lebih optimal. Memang, apa itu refarming frekuensi? Terus, kalau nggak ada refarming frekuensi, apa imbasnya ke Sobat Komin? Apakah dunia akan berakhir, langit runtuh, bumi gonjang-ganjing, tetangga mulai bergunjing? Jadi gini nih Sobat Kom, tanpa adanya refarming frekuensi, gak akan ada tuh yang namanya perkembangan jaringan internet di tanah air dari 1G, 2G, 3G, bahkan 4G. Kebayang gak tuh kalau Sobat Kom tiap hari kerjanya masih pakai jaringan internet 1G atau ngegame pakai jaringan 2G? Buset, lemot banget gak tuh? Oke, kita simak yuk penjelasan refarming frekuensi dari masternya pengendali pita frekuensi radio. Selamat datang di Cara Pandang. Optimalkan koneksi internet dengan refarming frekuensi. Oke, refarming frekuensi radio itu adalah mengganti satu layanan menjadi layanan lain dalam satu pita frekuensi radio. Namun di Indonesia sendiri adalah proses penggeser-geser blok-blok alokasi pita frekuensi radio yang tadinya tidak berdampingan menjadi berdampingan. Analoginya, pita frekuensi ini seperti rumah dalam kompleks perumahan. Contohnya, jika saya memiliki rumah, dalam satu perumahan itu lebih dari satu rumah saya memiliki. Rumah nomor 1 rumah saya, rumah nomor 2, rumah 3 itu rumah orang lain, rumah nomor 4 itu rumah saya lagi. Kalau terpisah seperti ini kan saya jadi tidak fleksibel ya dalam penggunaan rumahnya ya. Beda jika rumah saya bersebelahan. Pertama, rumah saya bisa lebih besar dan saya dapat memanfaatkannya dengan lebih baik lagi. Sama seperti operator seluler. Jika operator seluler ini memiliki pita frekuensi radio yang jauh-jauhan, pengkanalannya itu akan menyulitkan operator dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Berbeda jika operator seluler memiliki penetapan pita frekuensi yang bersebelahan. Mereka dapat memiliki pita frekuensi lebih lebar dan juga dapat menyediakan layanan lebih baik lagi pada masyarakat. Oke, jika tidak ada refarming frekuensi, jika masih ada penetapan pita frekuensi seluler yang tidak berdampingan, maka operator seluler tidak bisa menyediakan layanannya dengan optimal, dengan baik, sehingga pada akhirnya adalah masyarakat yang merasakan bahwa layanan khususnya internet yang ada pada saat ini tidak menjadi maksimal, seperti itu. Nah, kita lakukan sejak tahun 2010-an ya, 2010 itu kita waktu itu ada lelang di frekuensi 2,1, kemudian ada merger ya, saat itu Axis dan Excel. Kemudian karena itu kita harus rapihkan ya. Total saat ini kita lakukan refarming sekitar 5 kali Mas. Dan itu boleh dikatakan di dunia itu tidak banyak yang berhasil. Ya. Kami cukup bangga dan dengan kerjasama dan para operator seluler yang walaupun mereka berkompetisi, tapi untuk karena ini tahu untuk layanan masyarakat ya, dan untuk juga kepentingan industri, kepentingan masyarakat, mereka bersedia bekerja sama. Oke, proses refarming cukup banyak. Kita awali dari pertama itu ada proses perencanaan, kita diskusi dengan seluruh stakeholder terkait, antara lain operator seluler, kemudian Kominfo sendiri dengan UPT, dengan Lokomonitor, dengan Balon Monitor, karena mereka yang akan banyak terlibat di lapangan. Kemudian jika sudah ditentukan skenario disepakati, kemudian akan kita jadikan payung hukumnya sebagai dasar hukum pelaksanaan refarming itu. Setelah itu, pada saat pelaksanaan refarming, Kominfo menjadi koordinator dan yang melaksanakan adalah operator seluler sebagai eksekutornya. Dan juga di lapangan diawasi oleh UPT Lokomonitor maupun Balon Monitor. Nah, pelaksanaan ini sendiri kita lakukan di tengah malam sampai menjelang subuh. Kenapa tengah malam? Karena menurut data dari operator seluler, tengah malam itu adalah yang trafiknya paling rendah yang digunakan oleh masyarakat. Sehingga untuk meminimalkan impact pada masyarakat, maka ditetapkan kita melakukan refarming di tengah malam hingga menjelang subuh. Dengan lebih baiknya layanan internet ini diharapkan dapat memberikan multiplier effect kepada masyarakat, antara lain dengan meningkatnya ekonomi digital dan juga transformasi digital di Indonesia.
Ya, manfaat refarming frekuensi ini cukup banyak. Yang pertama bagi operator seluler ya, dengan berdampingannya pita frekuensi yang mereka miliki, maka mereka dapat dengan fleksibel dan efisien mengimplementasikan jaringannya. Kemudian mereka juga dapat mengimplementasikan teknologi baru seperti 5G atau yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah manfaat bagi masyarakat. Jika operator seluler dapat menyediakan layanan yang lebih baik, maka manfaatnya ujung-ujungnya adalah kepada masyarakat yang dapat menerima layanan internet dengan lebih baik lagi. Ini di dunia mungkin hanya berapa negara, Pak? Negara tetangga kita, katakanlah Filipina atau Sri Lanka, itu masih nggak contiguous. Jadi tahun 2015 ya, 2016 kita lakukan refarming di frekuensi 1800 MHz. Ya, saat itu kita butuh layanan 4G yang contiguous ya. Sementara bisa dikatakan frekuensinya belang betong gitu ya. Karena memang proses perizinan sebelumnya. Nah, saat itu kita lakukan sama waktu hampir 8 bulan, 9 bulan, itu melewati masa lebaran, masa tahun baru gitu ya. Tapi dengan kebersamaan dan kita lakukan secara bertahap gitu ya, alhamdulillah. Dan sejak launching 4G waktu itu di tahun 2016 ya, 2016, itu yang asalnya cuma daerah Jakarta, Batam, langsung layanan 4G ini ke seluruh Indonesia ya. Itu sampai 90% layanan dalam waktu kurang dari 4 tahun. Mungkin teman-teman bisa rasakan lah ya, layanan 4G sekarang sudah hampir merata di seluruh Indonesia, walaupun mungkin di beberapa daerah seperti Ternate yang masih memang memerlukan bantuan. Indonesia patut berbangga sih, karena tidak semua negara bisa melakukan refarming ini. Sementara Indonesia sudah melakukan beberapa kali farming, sehingga penerapan pita frekuensi radio seluler Indonesia sudah berdampingan semua. Seperti negara tetangga kita di Asia, ada yang belum melakukan refarming, sehingga penetapannya masih acak-acakan. Jadi kita patut berbangga. Bangga nggak? Bangga nggak? Yap, tepat pada Selasa 7 Februari 2023 lalu, Kominfo telah merampungkan refarming pita frekuensi radio pada 2,1 GHz. Tentunya tidak lepas dari kerjasama banyak pihak yang kompak memiliki visi dan misi yang sama, yakni demi meningkatkan kualitas layanan internet di Indonesia agar semakin optimal. Yuk, subscribe channel YouTube Kemkominfo TV, like dan komen di kolom komentar ya sob. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye!